Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Riz Channel, channel ilmu pengetahuan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya, supaya saya punya semangat kembali untuk membuat video-video belajar selanjutnya. Terima kasih. Baik, langsung saja. Sebelum kita membahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu konstitusi. Kita ketahui bahwa setiap negara mempunyai hukum dasar, baik yang tertulis yang disebut konstitusi maupun yang tidak tertulis yaitu konvensi. Kecuali negara Inggris yang tidak memiliki konstitusi ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan tata aturan dalam bentuk konstitusi maupun konvensi untuk menyelenggarakan pemerintahan, tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, konstitusi adalah hukum dasar untuk penyelenggaraan sebuah pemerintahan, tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bentuk tertulis. Hukum dasar tertulis negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan PPKI dan mulai berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945. Bila kita pelajari secara sama, hal ini akan membantu kita terutama dalam memahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan kata lain, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan sebagai alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bagaimana dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi elemen penting untuk bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga bisa disebut sebagai cita-cita hukum dan moral yang ingin dicapai bangsa Indonesia. Makna itulah yang ingin dijunjung tinggi agar cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat tercapai. Untuk mengetahuinya, berikut makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung beberapa makna, diantaranya yaitu: pertama, menyiratkan tentang keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Makna yang kedua yaitu tentang pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Makna yang ketiga yaitu pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna alinea ke-1 juga menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa di dunia. Berikutnya mari kita pahami makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini menyiratkan beberapa makna yang terkandung dalamnya. Yang pertama yaitu bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Kedua, menyiratkan adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Makna yang ketiga yaitu bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Keempat, bahwa pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat cita-cita negara Indonesia, yaitu negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berikutnya yaitu makna yang terkandung pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea ini mengandung beberapa makna. Yang pertama yaitu alinea ini berisi mengenai motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita diperoleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Motivasi ini menjadi pengingat untuk kita semua bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia tidaklah terlepas dari bantuan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua,
Pada alinea ketiga ini mengungkapkan keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan di dunia maupun akhirat. Makna ketiga yaitu adanya pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berikutnya, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Alinea ini menjelaskan pertama bahwa pada alinea keempat ini terkandung fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, membahas tentang sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Keempat, alinea 4 juga mempertegas bentuk negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Pada alinea 4 ini terdapat rumusan Pancasila yang benar. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan tentang makna tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah klik like dan subscribe video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya, tetap standby di RIS Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.